Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Materi ini sudah saya sampaikan di SPE aplikasinya. Nah, tetapi teorinya belum ya, yaitu adalah berkaitan dengan data panel. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenai data panel. Data panel itu apa? Kemarin kita sudah lihat, teman-teman sudah lihat ya, bahwa data panel ini merupakan gabungan antara data time series dengan data cross section. Contohnya di DIY ada Sleman, ada Jogja, ada Kulon Progo, lalu ada Gunung Kidul, terus ada Bantul ya. Ini merupakan data yang bentuknya cross section. Nah, kalau kita tambahi data time series, misal dari tahun 2010 sampai 2015, begitu juga ini 2010 sampai 2015. Nah, ini adalah data time series. Ya, ini cross section, ini time series. Nah, kita ingin menggabungkan kedua data ini, maka kita akan mengolah data tersebut dengan data panel. Nah, ini teman-teman sudah belajar ini. Ya. Misal kita ingin meneliti tentang kemiskinan di DIY. Kira-kira yang mempengaruhi kemiskinan di DIY itu apa saja sih? Y kita jadikan variabelnya poverty, kemiskinan. Lalu kedua, kita menggunakan income. X1 itu income. Lalu X2, kira-kira kita akan menggunakan variabel apa lagi nih yang mempengaruhi kemiskinan? Pendidikan, Pak. Pendidikan, oke, education. Ya. Dan yang terakhir, misal, apalagi kira-kira yang mempengaruhi kemiskinan itu apa lagi? Misal, kita gunakan investasi. Kira-kira investasi itu bisa mengangkat kemiskinan apa tidak? Kita sudah memiliki 4 variabel nih. Nah, kita menulisnya ke data panel menjadi DIY sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 IT tambah beta 2 X2 IT tambah beta 3 X3 IT tambah error IT. Di sini ya seperti yang kita tahu Y adalah poverty, X1 income, X2 edukasi, dan X3 adalah investasi. Seperti yang kita tahu juga beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 itu adalah nilai konstanta. Beta 1, 2, 3 itu adalah nilai koefisien. Nah, sekarang yang menjadi ini dan E ini adalah error term. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita di sini notasinya adalah I sama T. Kalau yang kita bangun pada data time series sebelumnya itu kan hanya Y, T, ya, seperti itu ya. T ini menunjukkan time. Nah, sekarang di sini ada I dan T. I di sini menunjukkan nilai cross sectionnya. Dan T ini menunjukkan time series. Cross sectionnya ada berapa itu? 0, ada 5. Time seriesnya ada berapa? 2010-2015 ada 6. Ya, berarti 5 kali 6 berarti keseluruhannya ada 30 observasi. Yaitu di mana objek kita di DIY yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, inilah sehingga dalam data panel itu penulisan rumusnya seperti ini ya. Jangan lupa ada IT seperti ini. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ini data panel. Nah, itu. Selanjutnya, tadi kita juga sudah belajar kemarin ya. Itu kita juga sudah belajar mengenai data panel.
Jadi data panel itu ada 3 model. Data panel itu ada 2 utamanya. Kita sekarang data panel statis. Data panel statis itu ada 3 model. Pertama adalah model OLS atau biasa disebut dengan common effect. Di mana dalam common effect ini mengeliminasi nilai cross section. Lalu yang kedua adalah model fixed effect. Nah, model fixed effect ini merupakan data panel data tertimbang, weighted ya, seperti itu. Dan yang ketiga modelnya adalah random effect. Nah, kalau random effect kurang lebih seperti GLS regression. Nah, itu di Stata juga sudah dimunculkan kalimat itu. Lalu bagaimana cara kita menentukan model terbaiknya? Nah, ini ada beberapa cara. Untuk mengetahui model terbaik antara OLS sama fixed effect, biasanya ada yang menggunakan Chow test. Antara fixed effect dan random effect menggunakan Hussman test. Dan antara OLS dan random effect itu menggunakan apa? Lagrange multiplier test. Nah, kebanyakan itu akan bersandar pada nilai uji Hussman. Jadi antara fixed effect atau random effect. Karena kenapa? Karena kedua model ini tidak mengeliminasi nilai cross section. Itu keunggulan dari kedua model ini. Tidak mengeliminasi model cross sectionnya, nilai cross sectionnya. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau sudah diuji semua ternyata kayak seperti tadi kita atau kemarin kita menggunakan SPE itu kan jatuhnya ke OLS. Nah, ini sebisa mungkin kita menghindari yang model OLS ini. Karena kita kalau menggunakan yang OLS ini berarti kita mengeliminasi nilai cross section. Jadi kita tidak bisa mengetahui intercept atau koefisien dari section itu sendiri. Ya. Itu terkait dengan data panel. Nah, apakah data panel itu membutuhkan asumsi klasik? Nah, hari ini kita diskusi terkait tersebut. Ya. Data panel itu tetap menerapkan asumsi klasik atau diagnostic tools yang biasanya hanya terdiri dari heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Nah, ini sudah kita lakukan semua tadi ya. Di mana di SPE, jadi tidak perlu saya panjang lebarkan karena aplikasinya sudah dan ini hanya teorinya saja. Teorinya juga tidak terlalu banyak sehingga ini mungkin nggak nyampe 20 menit sudah selesai kita. Ya. Itu terkait penggunaan skedastisitas dan multikolinearitas. Tetapi jika data teman-teman memiliki waktu atau time seriesnya yang panjang, kayak tadi, punya kita di SPE tadi, atau kemarin itu dari tahun 1936 sampai tahun 1954. Nah, ini kan panjang ini. Nah, itu membutuhkan namanya uji time series. Untuk ketepatan penggunaan cross sectionnya gimana? Itu menggunakan uji cross-seksional. Yaitu ada 2, pendekatan Bush-Pagan dan yang kedua adalah pendekatan Pesaran. Nah, ini sudah kita lakukan juga di SPE ya, di mana teman-teman sudah melakukan uji Bush-Pagan dan Pesaran. Tetapi kalau uji cross-seksional, saya sudah katakan juga, sebisa mungkin kita menggunakan yang Bush-Pagan ini, teman-teman. Ya, karena di Bush-Pagan ini menyangkut matriks of residual. Nah, seperti itu.
Itu adalah beberapa langkah yang perlu teman-teman ketahui ya. Kalau nanti teman-teman lanjut studi, nanti teman-teman akan belajar namanya data panel dinamis. Data panel dinamis ini mengharuskan ada kointegrasi ya. Karena kalau kita berbicara dinamis berarti kita juga berbicara antara long run dan short run. Nah, tetapi untuk S1 kita mungkin cukup untuk data panel statis saja. Dan sebentar coba saya carikan ada contoh papernya atau tidak ya. Jadi teman-teman bisa ikuti itu caranya. Sebentar saya carikan dulu. Nah, sudah masuk ya? Udah, Pak. Nah, itu adalah contoh dari paper data panel. Jadi teman-teman bisa ikuti langkahnya itu. Dia malah menyangkut negara se-ASEAN. Nanti teman-teman bisa cari datanya di World Bank. Penentuan objeknya itu tidak asal-asalan. Misal saya ingin meneliti Bandung, Garut, atau mana gitu ya, cuma 3. Padahal Jawa Barat itu memiliki kabupaten kota yang cukup banyak. Jadi dijelaskan juga pemilihan objek di situ. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Jadi di situ yang saya kirim contoh panel itu teman-teman bisa ikuti alurnya dan dipelajari lebih jauh lagi ya. Jangan lupa tidak ada output EVIS atau stata yang dicantumkan di dalam hasil. Jadi kalau mau mencantumkan output atau kopian hasil dari stata itu di lampiran. Jadi kalau di hasilnya itu di bab 4-nya itu teman-teman harus menulis sendiri menggunakan tabel. Ya. Seperti itu. Minggu depan tetap ada kelas, tetapi sifatnya hanya sebagai konsultasi saja. Jadi saya buka Zoom gini, kalau teman-teman ada yang mau konsultasi terkait miniskripsi bisa di-share screen atau diucapkan saja nggak apa-apa. Ya, jadi masih ada waktu cukup lama, dimaksimalkan. Sudah hampir selesai input nilai untuk UTS-nya. Jadi nanti bisa saya share ke teman-teman nilai UTS-nya. Seperti itu.